Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengerti hari-hari ini. Ajar kami setiap hari untuk kami bisa mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan,
Mari katakan, ajar kami Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa sama-sama berdoa, menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana Yakobus memberikan satu nasihat buat setiap kita. Apabila kita kekurangan hikmat, hendaklah kita meminta kepada Allah yang tidak pernah menahan-nahan hikmatnya buat setiap kita. Yakobus memberikan satu nasihat yang sangat luar biasa buat setiap kita. Apabila kita kekurangan hikmat, dalam pengertian kita tidak tahu harus berbuat apa, kita bingung dengan keadaan dalam kehidupan kita, maka ada jalan keluar buat setiap kita orang-orang percaya, yaitu dengan meminta hikmat kepada Allah. Nah saudara, sebenarnya hikmat Allah tidak pernah tersembunyi buat setiap kita, karena hikmat itu bisa kita temukan dari pengenalan akan Tuhan. Dalam kitab Amsal di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita merenungkan firman, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita, pedoman kita setiap hari, maka yakin dan percayalah hikmat Tuhan akan mengalir buat setiap kita. Nah, saudara-saudara bisa lihat orang yang tidak sempurna seperti kita ini bisa menjadi orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan termanifestasi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bernilai. Itu dari merenungkan firman Tuhan. Akan sangat terlihat perbedaan antara orang-orang yang tidak merenungkan firman dalam kehidupannya, yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai penopang kehidupannya. Orang-orang seperti itu biasanya akan menjadi gampang khawatir, gampang meninggalkan Tuhan. Saya perhatikan saudara, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan, kurang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Alkitab sangat mudah sekali kita baca, bisa kita taruh di handphone kita, bisa kita taruh di laptop kita, iPad kita, di setiap tempat device kita bisa kita taruh Alkitab dan kita bisa baca kapan saja, di mana saja. Oleh sebab itu saudara, apabila kita kekurangan hikmat hari ini, mari minta sama Tuhan. Dengan cara ketika kita baca firman, kita berdoa, Tuhan kasih saya hikmat, ajari aku hari ini, ubahkan hidupku hari ini. Dan saudara, di ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat 7 dan ayat 8, di sana Yakobus bilang orang yang mendua hati, orang yang tidak pernah punya satu ketetapan dalam kehidupannya tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita dapat rema dari firman Tuhan, ketika kita mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan, maka percayai hari itu dan jangan bimbang. Percaya bukan karena itu tertulis, percaya karena itu adalah firman Tuhan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan segala sesuatu seperti yang Bapa perintahkan. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita kekurangan hikmat, mari minta sama Tuhan. Baca firman Tuhan dan renungkan itu dan belajarlah dari sana. Orang yang tidak sempurna seperti kita bisa menjadi orang yang bernilai, berharga. Kita bisa bertumbuh dalam kekudusan dan pengenalan akan Tuhan. Dan jangan pernah bimbang ketika kita mendapat sesuatu dari firman Tuhan. Mungkin itu hal-hal yang menasihati, hal-hal yang menegur kita. Kalau ada yang perlu kita selesaikan, mari kita selesaikan dengan Tuhan. Kalau ada hal yang perlu kita ubah, mari kita ubahkan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan, mari kita tinggalkan. Dan biar lewat semua itu kita dibawa semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dan segambar dengan Dia. Malam hari ini saudara, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Mari kita bawa bangsa dan negara kita
ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bawa orang-orang yang kita kasihi, dan mari kita bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami tahu kalau kami bisa menikmati hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada hal dari hidup kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Malam hari ini hamba berdoa, memberkati setiap umat-Mu yang hari ini menyaksikan Tuhan. Malam hari ini menyaksikan Tuhan saat teduh ini. Yang sama-sama berdoa malam hari ini. Tuhan, aku berdoa melepaskan kekuatan dari Engkau. Melepaskan damai sejahtera dari Tuhan. Melepaskan kekuatan dari Engkau. Memberkati umat-Mu malam hari ini. Berkati setiap kepala rumah tangga yang bekerja Tuhan. Berkati setiap istri Tuhan. Berkati anak-anak. Berkati anak-anak muda Tuhan. Anak-anak muda yang jauh dari orang tua mereka. Yang tinggal Tuhan di negara yang berbeda. Di kota yang berbeda. Aku berdoa malam hari ini biar kekuatan dari Allah turun melingkupi anak-anak-Mu. Memberkati anak-anak-Mu malam hari ini di dalam nama Yesus. Oh, mari Roh Kudus, Engkau jadi sahabat yang setia buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, aku berdoa malam hari ini buat umat-Mu. Mungkin kami sedang menghadapi pergumulan. Oh, kami sedang mengalami kekurangan Tuhan. Kami sedang bingung apa yang harus kami lakukan. Tuhan, aku berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus. Oh, mari Tuhan, Kau bukakan jalan keluar. Mari Roh Kudus, Engkau hampiri setiap pribadi. Kau tolong setiap pribadi Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Tuhan, beri kami penghiburan. Karena Engkau Roh penghibur buat setiap kami. Beri kami kekuatan karena Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan, aku berdoa malam hari ini Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu. Oh, cukupkan Tuhan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Cukupkan Tuhan, limpahkan kebutuhan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami yang bekerja dari rumah, semua kami Tuhan yang belajar dari rumah. Tuhan, aku berdoa malam hari ini melepaskan berkat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan di masa-masa seperti ini kami akan lihat bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi buat anak-anak-Mu. Buat orang-orang yang selalu berharap kepada-Mu, buat orang-orang yang selalu menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersama berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat kesembuhan Tuhan buat setiap pribadi. Oh, buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan Tuhan. Menyembuhkan setiap pribadi Tuhan. Dan kami berdoa malam hari ini biar lewat setiap penanganan dokter Tuhan, para perawat, suster, setiap obat-obatan yang dipakai, semua ini ada kesembuhan besar terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya keadaan ini tidak akan membuat kami hancur. Tapi keadaan ini akan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang besar terjadi di bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Ajar kami mengerti hari-hari ini Tuhan. Bukakan mata hati kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bukakan pikiran kami, bukakan mata rohani kami, hati kami yang selama ini tertutup. Biar terbuka Tuhan, untuk kami bisa mengerti apa rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada buat kami, Engkau setia buat kami. Kami lepaskan berkat damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami. Kami lepaskan shalom buat pemerintahan di bangsa kami, di kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat umat-Mu. Malam hari ini kami akan istirahat tidur. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat setiap kami. Engkau menggantikan segala kekhawatiran kami dengan sukacita, kelelahan kami dengan penghiburan, sukacita yang melimpah ada buat setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa.